Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana solusinya jika PKLM Matic kita itu tidak bisa ngupas. Seperti yang kita ketahui, LM Matic ini bukan barang pabrikan ya. Setiap bengkel itu punya rancangan dan desain sendiri-sendiri. Dan kadang itu banyak ya yang cuman membuat itu hanya ya kira-kiranya saja, nggak tahu ya, kurang tahu atau nggak tahu prinsip kerjanya, sehingga ketika dipakai itu akan timbul masalah, tidak ngupas, lakernya boros, boros roll dan yang lain sebagainya. Maka dari itu saya akan membagikan tutorial daripada PK-nya dibuang, mending diperbaiki lagi biar hasilnya lebih maksimal. Dan ini saya sering saya temui kasus di Facebook itu, banyak yang protes pada produsen karena PK-nya itu tidak bisa ngupas dan ya produsennya nggak punya tanggung jawab gitu. Nah, daripada dibuang, mari kita simak tutorialnya berikut ini. Pertama, apa sih yang membuat PK Matic itu tidak ngupas? Faktor utama itu adalah selip ya, selip pada streng atau fan belt ini. Fan belt ini sebenarnya fungsi utamanya itu bukan memutar roll yang kepala kambing ini, bukan. Fan belt ini sebenarnya fungsi utamanya adalah menahan atau menjaga putaran agar timbul perbandingan putaran, yaitu 1:1/4. Karena gabah itu bisa mecah itu karena gesekan dua roll yang kecepatannya berbeda. Nah, yang membuat tidak ngupas itu karena streng ini selip sehingga putarannya itu 1:1, sehingga gabah itu kegilas ya, tidak tergesek tapi kegilas, sehingga itu tidak ngupas. Nah itu. Lah kenapa kok bisa selip ini rollnya? Itu biasanya karena satu, cuma pakai fan belt B1 dan kapasitasnya besar sehingga pasti nggak kuat. Kemudian dua, konstruksinya ini loh, ini fan belt itu tidak bisa kencang. Maka itu konstruksi Matic yang menurut saya terbaik saat ini ya. Nanti akan saya buat yang lebih baik lagi. Itu seperti ini, setelannya ada dua, yaitu pakai pair di sini, pakai pair dan pakai setelan ini. Setelannya dua, sehingga dalam kondisi roll tebal maupun roll tipis itu fan belt dan selalu kencang. Tapi kalau ini dibuat mati, tidak bergerak begini, nanti ketika roll itu tipis dia akan kendor sehingga kupasnya itu berkurang. Itu. Jadi faktor pertama itu adalah fan belt kendor. Kedua, konstruksinya salah. Konstruksi salah itu bisa ini bentuknya ini, dan poli-polinya ya yang enggak tepat. Untuk poli saya pakai biar satu kali jadi. Nah, ini enaknya Matic gini loh. Perbandingan ini bisa kita buat sesuka hati. Semakin besar polinya ini, maka akan semakin bersih kupasannya. Tapi juga akan semakin boros roll dan boros fan belt karena fan beltnya kan bekerja lebih keras. Gitu. Idealnya itu 1:1/4 kalau pakai ukuran. Kalau saya untuk pakai PK1 ya, PK1 biar satu kali jadi presentasenya 80%, itu pakai poli 14:19 cm. Kalau dua kali PK itu biar enak kerjanya pakai 14:18. Atau kalau 14:18 bisa, tapi nanti naiknya dua kali lah. Gitu. Itu kembali lagi kenapa ini bisa selip ya. Nah, ini sebenarnya itu selip karena ketika roll itu berdempetan, maka ini ibaratnya roll ya. Nah, ketika ini ibaratnya ini ada roll as utama, ini roll as kepala kambing ya. Ini ketika ini digencet gitu, maka ini kan terjadi gesekan begini ya, sehingga ini akan cenderung menarik ini putaran ini. Ketika fan belt ini tidak kuat, maka putarannya akan menjadi 1:1 antara roll as utama dan kepala kambing. Itu nggak ada perbedaan putaran sehingga gabah itu tergencet.
tidak tergesek tapi tergenjot sehingga tidak ngupas. Ketika sudah seperti itu, walaupun ini diputer, dipapatkan sekalipun, ya malah nggak semakin tidak ngupas gitu loh. Berbeda kalau pakai gear. Kalau gear kan tidak mungkin ya, namanya selip itu nggak mungkin. Kalau kurang ngupas ya semakin digenjot semakin bersih, walaupun nanti suaranya akan semakin berisik gitu. Jadi sekali lagi, one belt ini bukan fungsi utamanya, bukan untuk memutar ini, tapi untuk menahan agar terjadi perbandingan putaran gitu. Ketika ini putarannya sama maka tidak akan ngupas gitu. Kedua, biar hasilnya maksimal, sesuaikan ya kapasitas gilingan dengan jenis matic. Karena sudah saya bahas dulu, saya produksi dua jenis. Yang pertama pakai fan belt biasa, yang kedua ini saya pakai fan belt BB. Untuk fan belt BB itu saya pakai untuk kapasitas 1 ton ke atas, sedangkan untuk yang 700-800 kg produksi beras ya, itu cukup pakai fan belt B 2 biji ya. Konstruksinya sama seperti ini, bagusnya seperti ini. Ini kedepannya saya akan membuat yang lebih baik lagi, tapi nanti saya upload nanti. Mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Intinya tidak bisa ngupas itu karena selip. Selip itu bisa karena ini kurang kencang atau kesalahan konstruksi, bisa juga karena rollnya miring. Karena roll miring itu yang salah kepala kambingnya sudah kocak mungkin. Kemudian salah kapasitas ya, mungkin cuma pakai fan belt B1, tapi untuk kapasitas 1 ton ya nggak bakal kuat, pastinya nggak bisa ngupas itu. Kemudian apalagi intinya sih, yaitu intinya cuma itulah. Jadi disesuaikan, yang perlu diperhatikan konstruksi, perbandingan poli-poli, dan jenis strength untuk kapasitas berapa itu. Kalau semuanya sudah benar, saya jamin ya matic ini lebih baik daripada yang standarnya, karena itu tidak berisik, tidak belepotan oli, dan kapasitasnya itu dan hasilnya itu lebih bersih. Bahkan untuk 1 kali PK pun bisa nyampe 80-90% untuk kapasitas normal ya itu. Nah, sedangkan kalau yang nggak bisa ngupas dan hasilnya jelek itu bukan salah maticnya, tapi karena salah perancangnya atau perakitnya gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.